Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan dari proses kemarin kita recording macro recorder. Kemarin kita sudah mencoba merekam satu instruksi, sekarang kita coba dari instruksi ini kita apply. Namun karena belum ada yang namanya editing dari macro recorder yang kemarin, karena kemarin koneksi di rumah saya itu agak lambat, jadi seperti ini. Kemarin menunggu untuk mengisi namanya agak lama, dan ini masih karena recordnya ikut kemarin, masih ini cara recordnya masih pelan sesuai dengan instruksinya. Nanti ini kita hanya mencoba apply dari hasil record kemarin. Kalau ada waktu ini nanti misalkan resolusinya atau hasilnya nggak begitu banyak, bisa kita edit atau kita minimalisir waktu dari input satu data santri. Ini masih istilahnya ini kecepatan umumnya seorang operator emis mengisi kalau itu dari kopas dari Microsoft Excel. Ya, ini pakainya saya kopas ya dari ini Ctrl C, kemudian Alt Tab untuk pindah window dari Excel ke Chrome ke Excel, pakainya Alt Tab. Kemudian untuk pastenya Ctrl V, kemudian untuk pindah dari form atau isian itu dengan tab. Untuk mengisi dropdown kita spasi untuk memunculkan dropdown, kemudian kita paste Ctrl V, kemudian baru tab atau nunggu dulu udah ada yang sesuai baru kita tab sekali untuk memilih isi dari dropdown, tab kedua untuk pindah ke isian berikutnya. Kemudian ini nanti karena ini masih manual, kecepatannya mungkin umumnya nanti kita lihat ada di recordnya kira-kira waktu sekali input itu berapa menit, berapa detiknya, ada di deskripsi di recorder. Ya, ini saya isiannya masih random ya, bebas. Yang penting bisa untuk contoh pengisian. Ini kemarin sampai ke record selesai. Oh, ada ini dai luhur. Oh, itu tadi Cilacap ya kabupatennya. Mungkin tadi record 2 kali Pak. Oh, udah record pertama kemarin dari menghentikan perintahnya sampai dari menghentikan makro. Jadi ini karena di sini ada fitur repeat, pengulangan, nanti bisa kita set nggak hanya satu, karena ini tak buat defaultnya satu, berarti inputnya hanya sekali. Lanjut, karena kita sudah ini hanya uji coba. Nah, di sini terlihat satu kali input normalnya ini 3 menit dari perintah ini. Ini ada dari instruksi yang sudah kita jalankan atau kita record kemarin, kita bisa memodifikasi karena mungkin waktu inputnya lama. Kita bisa hapus record yang tidak memerlukan seperti wait ini.
ini nggak harus dipakai, kita bisa hapus. Kemudian ada perintah ini ada perintah, ini perintah klik kiri, ini menunggu dari klik kiri kemarin karena klik pertama yaitu di sini. Dari proses tambah baru hingga saya mengeklik karena koneksi di rumah agak lama, membutuhkan waktu ini 10 detik. Jadi misalkan koneksinya lancar, kita buat estimasi yang paling lama itu 4 detik. 4 detik itu berarti 4000 milisecond. Kemudian ini arah setelah kita mengeklik tombol, setelah 10 detik kita untuk perpindahan ini kita bisa hapus. Ini artinya adalah mouse itu pindah. Ini bisa kita hapus. Kemudian left click ini berarti ngeklik di sini. Ini ada tandanya, dia perintahnya adalah ngeklik di sini. Kemudian ini ada perintah alt tab. Alt tab untuk pindah ke tab sini. Ini bisa kita hapus karena ada fitur dari macro recorder, dia otomatis bisa memindahkan tab, memindahkan Windows, proses dalam Windows. Ini berarti bisa kita hapus. Kemudian ini kan ada Chrome, ini dari Windows Chrome, kemudian pindah ke Windows dari Excel tadi. Ini bisa kita nunggu, bisa kita hapus langsung. Nah, ini perintahnya. Ini perintah di sini di data pertama atau ngopi atau Ctrl C, nanti akan muncul seperti ini kan. Nah, ini tanda kalau dia sedang menyalin data di satu sel ini. Kemudian ini perintah, ini bisa diedit. alt tab bisa kita hapus untuk menyingkat waktu, nanti akan berkurang di sini, jadinya bisa kita lihat waktu input nanti akan berkurang. Waktu komennya ini kita sekali record kemarin, ini adalah banyaknya komen, ketika kita hapus akan berkurang. Nah, ini membutuhkan waktunya berkurang dari 3 tadi, 3 berapa itu berkurang lagi. Kemudian perintahnya yaitu di sini pindah tab lagi ke pindah Windows lagi ke Chrome lagi. Itu perintahnya adalah di sini yaitu Ctrl paste, Ctrl V di sini. Ini bisa kita hapus karena waktu nggak perlu kalau untuk di isian biasa. Nanti yang kita butuhkan waktu itu di drop down. Ctrl paste ini beda ya. Untuk ini kayak down, kayak up, ini karena kontrol itu dia bukan tombol. V karena keystroke berarti dia mencet tombol untuk ngetik. Kalau seperti alt atau kontrol atau window keyboard itu dia fungsinya untuk biasanya jalan pintas atau fungsi-fungsi yang lain. Makanya status keyboard itu ketika diklik itu kayak down, ketika dilepas kayak up. Untuk menjalankan fungsinya stroke itu adalah tombol itu diklik, dipencet. Waiting ini bisa kita hapus. Waiting tab, alt tab tidak untuk menghemat waktu kita hapus. Ini perintah baru, satu perintah untuk mengisi nama. Kemudian lanjut ke mengisi NISN sama. Ini bisa kita hapus dari waktu. Tab itu nanti dari ini nama. Ini baru tadi kita hapus tab ini tadi di Excelnya untuk pindah di sini. Ini kan kita tab pindah ke sini, kita tab akan pindah, tab pindah ke data berikutnya.
pindah ke sini perintahnya ini bisa kita hapus. Kemudian ada perintah copy, nyalin, kemudian alt tab ini pindah ke Chrome lagi, kita bisa hapus karena udah ada fasilitas dari macro recorder. Lanjut, ini kita hapus tab yang pertama. Ini perintah dari sini karena statusnya tadi itu kita paste dulu, kita tempel datanya, kemudian pindah baru paste. Kita ngopi dulu, ngopi datanya karena masih statusnya di sini, kita tab dulu. Nah, ini perintahnya tab di sini. Karena ini masih isian biasa, ini bisa kita hapus. Ini ke paste, kemudian ini waiting bisa kita hapus langsung. Ini ada tab lagi, berarti dari NISM yaitu pindah ke NISN. Nah, ini sudah bisa kita hapus. alt tab ini udah nggak bisa kita singkat. Waiting bisa kita hapus. Lanjut ke Excel lagi, berarti ke sini itu perintahnya adalah tab pindah ke sini, kita copy. Nah, ini ada kopinya. alt tab bisa kita hapus. Kemudian ini ada perintah berikutnya yaitu paste. Ini waiting bisa kita hapus. Ini nggak usah. Nah, ini tab. Setelah kita paste di Chrome, ini kan ada tab. Karena saya di data Excelnya tidak ada, karena memang tidak harus, jadi saya kosongin. Ini ada tab dari NISN, berarti tabnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 tab. 1, 2, 3, 4. Ini bisa kita hapus, ini juga bisa kita hapus. Nah, ini alt juga kita hapus. Nah, ini perintah Excel untuk berikutnya yaitu paste tempat kelahiran. Ini untuk ngopi dulu. Ini tab di Excel berarti ya. Tab di Excel tadi dari NISN, berarti ke NIK dulu ya. NIK sebelum tempat lahir di NIK. Oh ya, benar, di NIK. Saya fokus di sini tadi, salah fokus. Ini tab di Excelnya sekali ke NIK, baru copy. Perintahnya ini menyalin 1, 2, 3, 4 bisa kita hapus. Nah, ini waktunya berkurang lagi dari 3 menit lebih, jadi hampir 2,5 menit. Ini bisa kita hapus juga. Setelah mensalin, kita kembali ke Chrome, paste di NIK. Ini bisa kita hapus. Tab pertama ini bukan berpengaruh dengan alt, karena fungsi alt itu dari down ke up. Yang dihapus ini dan ini. Tapi ini nanti pindah ke tempat lahir. Seperti itu, berarti ini udah ke tempat lahir ya. Kita lanjut pindah lagi ke Excel. Tab pertama untuk pindah data berikutnya yaitu ke tempat lahir. Ini waktu bisa kita hapus, alt tab ini fokus ini ke sini kita hapus. Kita kembali ke Chrome. Setelah menyalin dari sekolah, kembali ke Chrome. Kita paste atau kita tempel data yang sudah di sini. White bisa kita hapus. Nah, setelah kita paste, kemudian kita tab, berarti kita pindah ke sini, ke waktu. Nah, ini waktu tunggu bisa kita hapus. Kita kembali ke Excel.
Excel itu tempat layar. Berarti perintahnya adalah pindah dari ini sekolah ke tab. Ada tab, kontrol copy, kontrol C atau alt tab bisa kita hilangkan. Lanjut ke apa namanya, ke Chrome. Nah ini sekarang ini yang mau saya jelaskan, yaitu perintah di sini. Oh ini bukan dropdown, dropdown di bawah ya, maaf. Ini berarti hanya kopas saja bisa. Perintahnya adalah kontrol paste ya. Waiting bisa dihapus, press tab itu pindah tab. Nanti dari alt 1 alt up mana, tidak ada berarti ini. Lanjut ya lanjut kembali ke Excel, berarti karena kontrol paste kita tab di laki-laki ini, karena laki-laki sama. Ini perintahnya mungkin ada perubahan. Mana ini perintah di Excel ini, kita menyalin Islam, agama Islam, berarti ini kita hapus. Wait bisa kita hapus, dia pindah ke agama, berarti ini yang kita hapus. Ini kontrol up, kontrol down, kontrol up, ini yang kita hapus. Nanti perintahnya akan berbeda tergantung instruksinya, tapi yang memang dibutuhkan tab ini pindah ke kolom agama. Nah di sini karena di apa namanya, data awal ini saya defaultnya adalah laki-laki, anak laki-laki, jadi kita skip. Nah kita lanjut ke tahap berikutnya. Jadi tadi tab kita sudah di sini, saya tab lagi pindah ke agama karena jenis kelamin belum saya, untuk jenis kelamin tidak saya ubah karena memang ini record untuk laki-laki dulu, baru ini untuk input di agama lah ada. Kalau kita sini kita pencet klik bisa. Kalau menggunakan seperti ini, kita untuk menampilkannya kita pencet spasi. Jadi perintahnya di sini ini tab, setelah pindah ke agama kita tab pindah ke agama, baru waiting bisa kita hapus. Ini ada perintah keystroke, ini kenapa nggak ada hurufnya, karena ini spasi. Nah waiting lah biasanya ini ada loadingnya, apalagi yang di kota atau daerah itu, provinsi, daerah, pekerjaan, biasanya agak loading. Nah ini yang kita kasih waktu. Kalau awal dulu saya kasih waktu 1 detik. Setelah itu kan ada dalam 1 detik itu dia akan memunculkan dropdown ini, baru kita masukkan datanya yaitu kontrol paste. Walaupun mayoritas Islam bisa langsung klik atas, itu agak lama sih, nanti ada arrow, jadi saya tidak pakai arrow di sini. Arrownya nanti kalau di perempuan, jenis kelamin perempuan, mungkin di video selanjutnya. Waiting, nah setelah paste kita menunggu. Biasanya misalkan Islam itu kan ada sedikit loading, kalau ada searching, ada loading gitu. Ini paste, jadi ini setelah paste ini bisa kita kasih waktu setengah detik itu berarti 500 milisecond. Nah setelah itu ada tab pertama itu untuk memilih ini, tab kedua itu untuk pindah ke hobi. Ini berarti ini bisa dihapus, dan dari waktu ini sampai sini ini bisa dihapus. Ini dari jenis inputan saya. Untuk videonya karena terlalu panjang, nanti saya record atau lanjut ya.
cukup sampai sini dulu untuk bagian ini. Kita lanjut di video berikutnya. Bisa misalkan sampai sini kita simpan dulu. Ini saya buat nama tutorial karena kemarin sudah saya simpan, jadi udah tinggal save saja. Sekian.